Anda jelas-jelas seorang jenderal bintang 5 yang memimpin 1 juta tentara. Namun diperintahkan untuk melatih militer 108 selebriti top di dalam negeri. Semata-mata karena para petinggi telah membuat keputusan untuk memperbaiki budaya feminin yang saat ini ada di industri hiburan. Biarkan generasi muda Tiongkok melihat apa yang membuat seseorang menjadi pria sejati. Mereka adalah tulang punggung bangsa. Oleh karena itu, dalam bentuk acara variety show, para selebriti ini dibawa ke militer. Tepat ketika Anda berencana untuk membawa sekelompok pemuda yang berwajah licin dan tampan ini ke San Litun. Kamu benar-benar melihat istri bintang filmmu yang menikah diam-diam selama 5 tahun di dalam tim. Mata kalian bertemu, tatapannya sedalam lautan. Terlalu banyak hal yang bergejolak di dalam diri. Emosi yang hanya bisa dipahami oleh Shen Youwei. Dia tahu betapa kerasnya kamu telah bekerja. Dia mengorbankan keluarganya sendiri demi kebaikan yang lebih besar. Anda memahami keluhannya. Lagi pula, sudah 5 tahun sejak kita meninggalkannya. Anda hanya bisa berkomunikasi melalui surat. Memikirkan hal ini, kau segera menundukkan kepala untuk menyembunyikan kepanikan di matamu. Namun jantungku berdebar kencang. Rasanya seperti akan meledak dari dadaku. Tepat saat itu, sebuah suara sumbang terdengar, melapor kepada instruktur. Fu Yanjie melangkah maju. Dia hendak berbicara dengan nada merasa benar sendiri. Cuacanya sangat panas sekarang. Bukankah sebaiknya kamu mengatur agar kita pergi ke asrama terlebih dahulu? Orang di sebelahnya yang juga sakit perut segera ikut-ikutan. Kita semua akan terkena serangan panas jika matahari terus bersinar seperti ini. Bi Yuntao menjawab dengan lemah. Tabir surya semprot milik orang lain hampir habis. Tidak ada harapan. Saya membetulkan kacamata saya dan meminta kamar single. Pendingin ruangan diperlukan. Air panas juga dibutuhkan. Orang lain bahkan lebih belak-belakan, saya mau kamar suite. Kamar harus ada bak mandi. Kulitku membutuhkan perawatan mandi susu setiap hari. Pernyataan ini dibuat. Para penonton pun bersorak riuh. Bahkan para prajurit yang berjaga di samping mereka. Bibirku berkedut tanpa sadar. Ruang obrolan siaran langsung meledak. Apa yang barusan ku dengar? Mengapa dia tidak membutuhkan kolam renang untuk mandi susu? Ini benar-benar menantang pandangan dunia saya. Apakah orang-orang ini benar-benar tahu apa yang mereka lakukan? Oh, ini adalah kamp militer. Apakah kamu mengira itu hotel resort? Dihadapkan dengan serangkaian tuntutan yang tidak masuk akal. Anda sama sekali tidak marah. Sebaliknya, Anda berkata dengan tenang, karena cuaca panas, jadi kalian merasa tidak nyaman, kan? Fu Yanjie mengangguk. Sikap angkuh itu memperjelas semuanya. Cuaca panas memang menjadi masalah. Nada bicara Anda menyiratkan bahwa Anda setuju dengan keputusan saya untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah mengatakan itu, kau berbalik dan berteriak ke belakang, Li Erniu ada di sini. Seseorang dengan kulit gelap. Prajurit itu, yang tampak agak naif, berlari mendekat. Kau membisikkan sesuatu di telinganya. Li Erniu terdiam sejenak. Kemudian, dengan tatapan aneh di matanya, dia berlari menuju barak. Melihat hal itu, Fu Yanjie dengan sombong mengedipkan mata pada orang di belakangnya. Seolah-olah ingin mengatakan, lihat, aku sudah memahami semuanya. Saat sakit perut, dia langsung mengacungkan jempol. Kakak Ji memang hebat. Bi Yuntao juga buru-buru berkata dengan nada menjilat. Ya, Kakak Ji. Mulai sekarang, kita semua harus bergantung padanya di acara ini. Tidak lama kemudian, Li Erniu kemudian berlari kembali. Namun, ia membawa gulungan tebal di pundaknya. Hal-hal menakutkan. Itu adalah selang pistol air bertekanan tinggi yang sangat tebal. Seperti ular piton raksasa yang sedang tidur. Melingkar di bahu Li Erniu. Melihat hal ini, Guru Zhang, seorang seniman veteran dalam tim tersebut. Para siswa tiba-tiba terkunci. Dia langsung mengerti apa yang akan terjadi. Fu Yanjie juga terkejut. Petugas yang meragukan. Apakah ini cara agar kita bisa mencuci muka dan mendinginkan badan? Kamu hanya benar setengahnya ketika kamu mencemooh. Aku di sini untuk membantumu menenangkan diri dari dalam. Sebelum kata-kata itu selesai, tiba-tiba kamu melambaikan tanganmu. Suara sekeras lonceng. Chen Xianming, Gong Jian, pasang pistol airnya. Ya. Dua instruktur lainnya yang tinggi dan berwibawa segera melangkah maju. Pistol air itu terhubung dengan cepat. Melihat itu, senyum petugas tersebut membeku. Apa yang kamu rencanakan? Kau mengabaikannya. Sebaliknya, hal itu ditujukan kepada ketiga instruktur tersebut. Dia perlahan membuat gestur menebas ke bawah. Selang tebal dan lentur itu mengeluarkan suara gemericik saat mengalir. Terisi penuh seketika dengan aliran air bertekanan tinggi. Seperti ular piton yang mengamuk. Zheng Sun tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Para selebriti itu benar-benar panik. Fu Yanjie juga menyadari sesuatu. Dia langsung meraung, berani-beraninya kau. Ayahku bekerja untuk grup Fuji. Sayang sekali Fu Yanjie bahkan tidak menyelesaikan kalimatnya. Naga air putih tebal. Dengan kekuatan guntur, dia terbang pergi lebih dulu. Tepat setelah itu, naga air itu meraung. Mereka bergegas menghampiri semua selebriti yang hadir tanpa ragu-ragu.
Suasananya benar-benar kacau. Selebriti pria secara naluriah menutupi kepala mereka dan lari. Namun, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh dinding air yang tak terlihat. Selebriti wanita itu berteriak. Mereka tidak takut pada hal lain. Sebaliknya, alasannya adalah jika busana haute couture yang Anda kenakan kotor, Anda tidak bisa memakainya lagi. Ruang obrolan langsung heboh saat itu. Astaga, ternyata bisa menyemprot. Instruktur ini benar-benar tidak memberi Anda kesempatan untuk berinteraksi dengan siapapun. Bagus sekali. Saya sudah lama tidak menyukai sabun pembersih kewanitaan itu. Biarkan dia berpura-pura. Berbeda sekali dengan Guru Zhang. Sejak saat air mengalir secara kolektif, dia mempertahankan postur militer standar. Tatapannya tegas dan tertuju lurus ke depan. Air membasahi rambutnya. Namun, dia seperti pohon pinus yang berakar kuat di tempat yang sama. Tidak terpengaruh. Dan beberapa selebriti wanita di sekitarnya. Meskipun berantakan. Namun, tidak ada satupun bangunan yang tertata dengan tepat di bawah kaki tersebut. Shen Youwei menatapmu dengan saksama. Keraguan terpancar di matanya. Saya tidak tahu. Lebih dari segalanya, saya merasa bangga. Inilah pria yang gue pilih. Begitu tampan di tengah kekacauan. Di mata sutradara Wu Tong. Namun, tempat itu bersinar dengan penuh semangat. Semua posisi kamera, kelilingi semuanya. Tampilan jarak dekat. Para fotografer, yang awalnya ragu-ragu, mendengar perintah tersebut. Dia segera mengambil mesin itu dan bergegas maju. Lensa gelap yang menganga itu menyerupai deretan laras senjata yang dingin. Mereka membidik para selebriti yang melarikan diri dari segala arah. Para selebriti itu terdiam kaku saat melihat kamera. Lensa. Itu adalah belenggu tak terlihat yang melingkari leher mereka. Mereka tidak ingin gambar mereka terkena air. Dia meraung selama 3 menit penuh. Barulah kemudian Anda perlahan mengangkat tangan. Dunia seolah langsung menjadi sunyi. Hanya suara tetesan air yang tersisa. Di tengah napas terengah-engah orang banyak. Anda melangkah ke depan antrean. Bagaimana jika tatapannya menyapu semua orang yang hadir? Apakah sekarang sudah keren? Keheningan yang mencekam. Tidak seorang pun berani menjawab. Rasa malu, marah, dan dingin bercampur aduk dalam emosi saya. Hal itu membuat tenggorokan mereka terasa seperti tersumbat. Tepat saat itu, sebuah suara yang jelas dan lantang memecah keheningan. Laporan ini dibuat oleh Guru Zhang. Dia masih berdiri tegak lurus. Matamu berbinar setuju saat menyampaikan laporan itu. Instruktur kepala Zhang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Suara keras. Sangat keren. Anggukan puas Anda itu bagus. Dia bergabung kembali dengan tim pada saat itu. Sebuah suara yang menekan amarah. Itu berasal dari jajaran bawah. Saya tidak menerima kalau Fu Yanjie disemprot sampai basah kuyup. Dia keluar dari antrean dengan wajah marah besar. Anda harus memberi saya penjelasan. Kami di sini untuk berpartisipasi dalam program ini. Saya tidak di sini untuk menjadi tahanan. Kau menatapnya dengan tenang sambil menjelaskan. Anda sendiri yang mengatakannya. Terlalu panas? Aku ingin mendinginkan diri. Saya telah mengabulkan permintaan Anda. Apakah ada hal lain yang membuat Anda tidak puas? Fu Yanjie meraung melalui gigi yang terkatup rapat. Saya ingin mengajukan pengaduan terhadap Anda. Anda mengangguk. Dia menunjuk ke sebuah gedung perkantoran yang tidak jauh dari situ. Kantor saya berada di lantai 3. Di dalamnya terdapat pulpen dan kertas. Anda bisa menulis surat pengaduan. Setelah kau selesai berbicara, senyum dingin tersungging di sudut bibirmu. Ingat untuk menyerahkannya langsung kepada saya setelah selesai menulisnya. Aku akan mengurusnya. Du Ziteng yang bersembunyi di belakang barisan tidak bisa menahan tawanya. Aku tertawa terbahak-bahak. Tatapanmu seketika berubah tajam seperti pisau. Tatapanmu seketika berubah tajam seperti pisau. Anda melirik dengan tajam. Siapa yang tertawa? Senyum di wajahnya langsung membeku. Dia berjalan keluar sambil gemetar. Laporan. Ini aku. Kau menatapnya. Dia mengatakannya perlahan dan dengan sengaja. 100 push up. Langsung. 100 push up. Untuk seorang selebriti yang dimanjakan. Itu sama saja dengan penyiksaan. Namun, dia sama sekali tidak berani melawan. Setiap tenggelam, telapak tangan Anda akan menekan lumpur yang bercampur dengan pasir. Sensasi menyengat datang bergelombang dari air. Tatapan Anda beralih dari Du Ziteng. Memindai semua orang yang hadir. Sejak detik pertama Anda melangkah masuk ke sini. Kamu hanya memiliki satu identitas. Itulah para rekrutan baru. Yang saya maksud di sini adalah aturan-aturannya. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum. 100 push up ini hanyalah permulaan. Karena selanjutnya, Anda akan mendapatkan pelatihan yang lebih banyak dan lebih mendalam. Hukuman dan penghinaan. Sampai kalian membuat saya puas. Setelah selesai berbicara, Anda menoleh dan melihat Chen Xianming sedang mengatur barisan. Chen Xianming segera melangkah maju. Dia mulai mengarahkan kelompok pemain yang kacau ini. Gong Jian datang ke sisimu. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Bos, bukankah ini terlalu berisiko? Bagaimana jika kita menakut-nakuti orang sehingga mereka menjauh?" Matamu menatap tajam ke arah barisan. Kau dan aku sama-sama tahu.
Orang luar. Mereka terlalu sedikit tahu tentang seragam militer kita ini. Mereka pikir dengan mengenakan seragam militer dan lari beberapa kali sejauh 5 kilometer. Meneriakkan beberapa slogan dianggap sebagai bergabung dengan militer. Aku ingin mereka tahu. Apakah yang dimaksud dengan disiplin sejati? Gong Jian terdiam. Dia tentu saja mengerti maksudmu. Tapi, membuat para selebriti yang hidup nyaman ini. Jadilah seorang prajurit sejati. Apakah ini mungkin? Anda tidak menjelaskan lebih lanjut. Antrean sudah terbentuk. Dia terus mengeluarkan perintah tersebut. Apakah kamu melihat kotak-kotak di belakangmu? Semua orang menoleh. Terlihat dua jenis kotak diletakkan tidak jauh dari sana. Yang satu berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih. Kotak hitam digunakan untuk menyimpan barang-barang kalian yang tidak penting. Kotak putih ini untuk barang-barang pribadi Anda. Perlengkapan mandi dan pakaian ganti. Anda punya waktu 5 menit sekarang. Kemasi kembali barang bawaan Anda. 5 menit kemudian, semua kotak hitam diserahkan. Penyimpanan terpadu. Para artis itu benar-benar terkejut. Apa-apaan ini? Koper-koper mereka semuanya terisi penuh. 5 menit tidak cukup. Yang paling syok adalah para selebriti wanita di sisi lain. Ketika mereka mendengar bahwa semua kosmetik juga harus diserahkan. Beberapa seniman wanita muda. Wajahnya langsung pucat pasi. Benar? Mereka bahkan menerima kosmetik? Bagaimana dengan penampilan kita di depan kamera? Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Aku tidak bisa menunjukkan wajahku tanpa riasan. Sutradara dan tim produksi melakukan hal-hal yang berbeda dari yang telah disepakati. Dibandingkan dengan keruntuhan mereka. Shen Youwei tampak jauh lebih tenang. Senyum percaya diri terpancar di wajahnya. Waktu berlalu detik demi detik. Hanya memilah dan menyerahkan barang-barang selundupan ini. Proses itu memakan waktu hampir setengah jam. Di lapangan latihan, Chen Shanming melirik jam tangan militer di pergelangan tangannya. Alisnya berkerut. Sikap lelet para selebriti ini. Ini jauh melampaui harapannya. Kesabarannya akhirnya habis. Chen Shanming menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Semuanya, siap gerak!" Suara gemuruh. Lapangan latihan yang tadinya ramai itu seketika menjadi sunyi. Semua orang berhenti bergerak. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Ambil kotak putih di sebelah kanan Anda. Lari ke asrama. Suara Chen Shanming menggelegar seperti lonceng besar. Begitu perintah diberikan. Semua orang tampak terbangun dari mimpi. Aku berlari menuju asrama. Gedung asrama itu tiba dengan cepat. Chen Shanming menunjuk ke lantai atas. Diumumkan dengan ekspresi kosong. Lantai 2 dan 3 adalah asrama putra. Asrama putri di lantai 4 telah dibubarkan. Begitu dia selesai berbicara, para selebriti wanita itu seperti tong mesiu yang telah dinyalakan. Benda itu langsung meledak. Seorang selebriti wanita menjerit, "Apa? Kami tinggal di gedung yang sama dengan anak-anak laki-laki itu. Ini tidak akan berhasil. Ini sangat merepotkan." Selebriti wanita lainnya juga sangat marah. Apa yang harus dilakukan saat mencuci piring dan menggunakan toilet? Tidak ada privasi sama sekali. Saya tidak setuju. Kita harus diberi gedung baru. Tepat saat itu, sebuah suara dingin terdengar dari belakang kelompok itu. Apa sih yang diributkan? Kau mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Du Qian mendongakkan dagunya. Dia berbicara dengan percaya diri dan melapor kepada kepala instruktur. Seniman wanita kami. Tidak bisa tinggal serumah dengan selebriti pria. Pandanganmu tertuju padanya. Tidak ada alasan untuk fluktuasi emosi. Tidak nyaman. Benci. Aku tidak bisa menerima Du Qian mengucapkan tidak dalam satu tarikan napas. Kami para perempuan membutuhkan privasi pribadi. Tinggal serumah dengan seorang anak laki-laki. Bagaimana privasi kita dapat dijamin? Dia secara khusus menekankan kata privasi. Kau menatapnya, kata demi kata. Jadi menurutmu orang-orang di lantai bawah itu, mereka akan memanfaatkan kelengahanmu. Diam-diam naik ke lantai 4 untuk melihat apa yang kau katakan. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Ekspresi Du Qian langsung membeku. Dia tiba-tiba menyadari. Tanpa sadar aku menoleh ke belakang. Saya melihat para selebriti pria di sekitar saya. Baik itu aktor veteran maupun idola muda. Dia menatapku dengan ekspresi yang sangat tidak senang. Melihatnya, aku tidak bermaksud seperti itu. Du Qian buru-buru membela diri. Suaranya sampai berubah karena panik. Sial. Dia terlalu banyak membuat janji. Menyinggung semua pria. Dia segera mengubah ekspresinya. Memaksakan senyum yang menurutnya pantas. Melihat para selebriti pria di sekitarnya. Lalu berbalik dan lihat dirimu. Kami tinggal di gedung yang sama. Akan sangat merepotkan untuk mandi, beristirahat, dan melakukan hal-hal lainnya. Ini hanyalah permintaan yang wajar. Apakah ini juga tidak bisa diterima? Dia mencibir dalam hati. Ini adalah acara variety show. Merekam seluruh proses. Anda, kepala instruktur. Jika bahkan permintaan yang masuk akal ini pun tidak diterima. Saya punya banyak cara untuk memanipulasi opini publik dan menghancurkan Anda. Dia menatapnya tanpa ekspresi. Asrama putri berada di lantai 4. Terdapat pintu besi di pintu masuk tangga dari lantai 3 ke lantai 4.
Perangkat akan terkunci saat tidak digunakan. Selain instruktur wanita, siapapun, termasuk kita, Anda tidak bisa naik tanpa perintah. Suaramu terhenti sejenak. Tatapannya tertuju pada pusarnya seolah-olah itu adalah benda fisik. Dengan cara yang menyenangkan. Atau apakah Anda berencana turun ke bawah tanpa mengenakan pakaian? Wajah Dukian langsung memerah. Itu adalah serangan pribadi. Diamlah, suaramu seperti guntur. Suara gemuruh menggema di telinga semua orang. Dukian merasakan tekanan yang tak terlihat. Bergegas menuju. Kakiku terasa lemas. Dia benar-benar mundur selangkah. Aku hampir terjatuh ke tanah. Kamu terlalu malas untuk melihatnya. Perhatian beralih ke para selebriti pria dengan berbagai ekspresi mereka. Ada yang mau naik ke lantai 4? Dalam sekejap, semua bintang pria menggelengkan kepala mereka seperti ombak. Instruktur latihan yang mudah marah. Sama sekali tidak. Kami bukanlah tipe orang seperti itu. Bagus sekali, kamu mengangguk. Mataku menyapu seluruh ruangan. Sekarang semuanya masuk ke asrama masing-masing. Jika kamu tidak ingin tidur di taman bermain. Setelah selesai berbicara, Anda berbalik dan pergi. Meninggalkan jejak berupa siluet yang dingin dan suram. Dukian berdiri diam. Wajahnya memucat lalu memerah. Pada akhirnya, dengan bantuan rekan-rekannya. Dengan berat hati, aku berjalan masuk ke asrama. Namun ketika kelompok selebriti ini memasuki asrama, mereka semua tercengang. Bei Yuntao mengumpat dengan keras, apa-apaan ini? Sialan. Di dalam kamar semen untuk 10 orang seluas hampir 40 meter persegi. Bersandar di dinding di kedua sisi. 5 ranjang susun besi ditempatkan di sana. Ini adalah papan kayu polos. Bahkan tidak ada kasur. Sudut mulutku bergerak-gerak, rumah ini terlalu sempit. Anda akan terjatuh bahkan jika Anda hanya berbalik. Dan bahkan tidak ada kasur. Bagaimana aku bisa tidur dalam keadaan seperti ini? Guru tidak banyak bicara. Dia meletakkan kopernya. Lihat-lihat. Tidak buruk mendengarnya mengatakan itu. Tidak seorang pun berani mengatakan apapun lagi. Bagaimanapun, prestise aktor veteran itu masih tetap terjaga. Namun tepat ketika semua orang hendak berbaring dan beristirahat, suara guru BI tiba-tiba terdengar di asrama. Saya menyarankan Anda untuk tidak berbaring di tempat tidur. Tidak ada harapan, bahkan kelopak mata pun tak terangkat. Dia hanya mengeluarkan dengungan lembut dari hidungnya. Lanjutkan beristirahat di tempat tidur. Fu Yanjie membuka matanya. Namun dia menyipitkan mata ke arah Guru Yi. Dengan senyum tipis di sudut bibirnya, Guru Yi merasa kesulitan. Apakah militer memiliki peraturan? Anda tidak boleh duduk di tempat tidur di luar waktu istirahat. Anda sama sekali tidak boleh berbaring. Saat kamu lelah, duduklah di atas kuda kecil itu sebentar. Benda itu kokoh. Mendengar dia mengatakan ini, para pemuda yang berbaring itu tidak membantah. Namun, tidak ada yang bergerak. Kelelahan adalah alasan terbaik. Suasana seketika menjadi sedikit canggung. Fu Yanjie tiba-tiba tertawa konyol. Tanpa ragu sedikit pun, saya berkata, "Senior, urus saja urusanmu sendiri. Di sini tidak ada instruktur. Langit akan runtuh jika aku berbaring." Begitu dia mengatakan itu, asrama itu langsung menjadi sunyi. Guru BI menatapnya dengan ekspresi tak berdaya. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Di asrama prajurit wanita di sisi seberang, suara keluhan hampir merobohkan atap. Dukian memimpin kerusuhan. Ya Tuhan, ini adalah kamar untuk 10 orang. Bahkan tidak ada kamar mandi terpisah. An Shizu semakin marah, dan menendang koper hingga jatuh. Bagaimana kita bisa hidup di sini? Aku belum pernah tinggal di tempat seperti ini sebelumnya. Apa perbedaan antara ini dan masuk penjara? Dukian mencubit permukaan ranjang yang kosong dengan 2 jarinya. Sepertinya ada sesuatu yang kotor di tepi papan itu. Ya, kami di sini untuk berpartisipasi dalam acara ini. Bukan berarti aku benar-benar di sini untuk menderita sebagai seorang tentara. Dia melihat sekeliling. Melihat wajah-wajah itu, semuanya sama-sama dipenuhi ketidakpuasan. Cahaya keemasan terpancar dari matanya. Dukian berdeham. Angkat suara kalian, saudari-saudari. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Kita harus bersatu. Kelompok itu pergi untuk memprotes tim program tersebut. Permohonan untuk pindah asrama. Ya, ayo berdemonstrasi. An Shizu segera menyahut setuju. Beberapa aktris muda mengangguk setuju. Saya merasa saya harus. Saya sendiri berjuang untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Tiba-tiba sebuah suara yang jernih dan dingin menyela. Saya sarankan kalian sebaiknya jangan pergi. Pembicara tersebut adalah Shen Youwei. Dia sedang merapikan barang-barangnya. Dukian menatap Shen Youwei dengan ketidakpuasan. Apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar ingin tinggal di tempat terkutuk ini? Shen Youwei mengangkat kepalanya. Dia dengan tenang mengamati kerumunan orang itu. Tentu saja aku juga tidak mau. Tapi pernahkah Anda memikirkan hal ini? Di mana ini? Suaranya tidak keras. Hal ini sedikit menenangkan kerumunan yang bersemangat. Protes kami ditujukan kepada tim produksi program tersebut. Namun, pengambil keputusan sebenarnya adalah militer. Shen Youwei melanjutkan mengemasi barang bawaannya.
Anda sedang menantang aturan militer. Jangan sampai dimanfaatkan orang lain. Pada akhirnya, kitalah yang menderita. Kata-katanya bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke kepala semua orang. Hisia, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Wei Wei benar. Kondisi seperti apa ini? Saat pertama kali saya tiba di sana. Gubuk-gubuk darurat di lokasi syuting bahkan lebih buruk dari ini. Bahkan tidak ada pendingin udara. Kami berhasil melewati panasnya musim panas, yang rasanya seperti sauna. Wen Meiling mengangguk berulang kali. Saya rasa saudari Xia benar. Karena kita sudah di sini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dalam waktu singkat, para wanita terbagi menjadi dua kubu yang perbedaannya sangat jelas. Kelompok perlawanan dipimpin oleh Du Qian dan An Shizu. Kalah jumlah dan kuat, masih merasa marah. Kelompok yang taat aturan, dipimpin oleh Shen Youwei dan He Xia. Meskipun jumlah orangnya sedikit, logikanya jelas. Sikap acuh tak acuh. Tidak ada pihak yang mau mengalah. Suasana di asrama terasa tegang seperti busur yang ditarik kencang. Di ambang ledakan. Saat ini, kendaraan militer off-road dengan plat nomor khusus. Kendaraan itu berhenti dengan mulus di depan gedung kantor pangkalan tersebut. Pintu mobil terbuka. Dua sosok gagah melangkah keluar dari mobil. Berjalan di depan. Dia adalah seorang mayor wanita yang gagah berani. Ia memiliki postur tubuh yang tegak. Namun, matanya setajam sinar cahaya. Dia adalah Tan Xiaoning, kapten pasukan khusus Phoenix Api. Mengikuti di belakangnya. Ini adalah anak perempuan dan laki-laki yang lebih muda dan cantik. Tubuhnya juga memancarkan aura pemberontak yang liar. Dia adalah Ye Chunxin, seorang anggota pasukan khusus. Keduanya berjalan cepat masuk ke dalam gedung perkantoran. Mereka tiba di kantor dengan mudah dan terampil. Tan Xiaolin merapikan seragam militernya. Ketuk pintu dan beritahu bahwa Anda sudah masuk. Suaramu berasal dari dalam. Nyonya Liang melihat sosok yang familiar di belakang meja. Mereka langsung berdiri tegak dan membentuk formasi militer sipil standar. Kau mengangkat kepalamu. Melihat kedua orang di depannya, dia tampak sangat dekat dengan mereka. Tentara yang dilatih dengan tangan. Ada juga sedikit kelembutan di matanya. Sambil tersenyum, dia memberi isyarat agar mereka duduk. Begitu Tan Xiaoling duduk, ia langsung bertanya kepada monyet itu karena penasaran. Anda sekarang adalah seorang jenderal hebat yang memimpin ribuan pasukan. Mengapa kau tiba-tiba memutuskan untuk mengambil pekerjaan seperti ini? Ye? Chunxin juga bangkit menunjukkan ketidakpuasannya. Xiao Zui mengundang sekelompok selebriti wanita untuk merasakan kehidupan di militer. Bukankah ini hanya mempersulit orang lain? Anda bersandar di kursi Anda. Ekspresinya tetap tenang, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah misi. Apa tugas seorang prajurit? Tan Xiaoling dan Ye Chunxin terkejut. Dia tiba-tiba berdiri. Tubuh tegang dan lurus. Patuhi perintah tanpa bertanya. Kau tersenyum dan melambaikan tanganmu, memberitahuku agar tidak terlalu gugup. 40 dari seniman yang datang kali ini adalah milik Anda. Ada cukup banyak pembuat onar. Song Kai-fei sudah sangat kesal. Tan Xiaolin langsung mengerti. Komandan, Anda benar. Pandanganmu tertuju pada mereka. Akan lebih nyaman bagi prajurit wanita untuk dipimpin oleh instruktur wanita. Adapun tugas pelatihan spesifiknya, Song Kai-fei akan berkoordinasi dengan Anda. Tan Xiaolin dan Ye Chunxin menjawab serempak. Matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Agar bisa kembali mengabdi di bawah kepemimpinan Anda. Itu merupakan kehormatan besar bagi mereka. Anda mengangguk. Tekan interkom di atas meja dan busur serta anak panah. Datanglah ke kantor saya. Tak lama kemudian, instruktur yang merupakan seorang pemanah itu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Komandan, Anda menunjuk Tan Xiaolin dan Ye Chunxin. Ini dia instruktur wanita yang saya temukan untuk Anda. Bawa mereka untuk bertemu dengan Song Kai-fei. Busur dan anak panah itu mengangguk saat Anda melirik jam tangan dan memberi perintah. Para calon anggota akan berkumpul di lantai bawah dalam 5 menit. Saat ini di pangkalan. Peluit tanda dimulainya perakitan berbunyi nyaring tanpa peringatan. Di asrama prajurit pria. Hampir pada detik yang sama saat peluit dibunyikan. Tubuh guru BI seperti mainan yang diputar. Dia tiba-tiba melompat dari tempat tidur. Itu bukanlah tindakan yang dilakukan setelah pertimbangan matang. Sebaliknya, itu adalah kualitas bawaan yang terukir dalam diri seseorang. Dia segera mengenakan pakaiannya dan keluar. Tidak ada harapan di sisi lain. Mengapa aku begitu kesal sampai-sampai menutupi kepalaku dengan bantal? Apakah seseorang tidak bisa tidur sama sekali? Produk kebersihan wanita di sebelahnya perlahan-lahan duduk. Ekspresi mencibir penuh penghinaan masih terpampang di wajahnya. Gerakannya begitu anggun seolah-olah dia sedang memilih sesuatu di kamar tidur mewah. Kenakanlah keesokan harinya. Para prajurit wanita berseragam di asrama mereka. Adegan terpolarisasi yang sama. Shen Youwei dan He Xia hampir sama. Si melompat dari tempat tidur. Keduanya saling bertukar pandang. Mereka berdua melihat keseriusan di mata masing-masing. Mereka tidak mengatakan apapun. Berpakaianlah dan ikat rambutmu secepat mungkin. Kemudian dia berlari kecil keluar dari asrama. Di ruang terbuka di lantai bawah gedung asrama.
Chen Xianming. Busur dan panah, Li Erniu, 3 patung, 3 menara besi. Berdiri tanpa bergerak. Guru Yi agak kehabisan napas di trek pertama. Namun, dia tetap segera bergabung dalam antrean. Shen Youwei dan Hesha dan yang lainnya menyelesaikan lari satu persatu. Mereka secara otomatis membentuk beberapa barisan yang bengkok. Waktu berlalu detik demi detik. Semakin banyak orang yang datang terlambat. Berpasangan dan bertiga-tiga. Jarang dan enggan. Tidak ada harapan untuk menguap. Dia berjalan maju dengan kepala tertunduk, tampak enggan. Fuyan Jie, produk kebersihan wanita, di saku saya. Perlahan dan santai. Seperti memeriksa pasukan sendiri. Senyum sinis teruk di bibirnya. Dan grup John itu. Ini lebih seperti berjalan di karpet merah pada acara makan malam gala. Mengobrol sambil berjalan. Dia tak bisa menahan senyum ketika berbicara tentang sesuatu yang membuatnya bahagia. Setelah orang terakhir berdiri diam, Chen Xianming mengangkat pergelangan tangannya. Aku melirik angka-angka di jam tanganku. 15 menit dan 28 detik. Suara Chen Xianming menggema seperti guntur. Mengguncang hati semua orang hingga bergetar. Apakah kamu tahu apa arti 15 menit? Dia melangkah maju. Tatapan Ruili bagaikan pisau. Menggaruk wajah semua orang. Di medan perang. Ini sudah cukup bagi musuh untuk menyelesaikan pengepungan. Cukup untuk membuat posisi Anda dibombardir 3 kali lipat. Dadanya naik turun dengan hebat. Dia jelas sangat marah. Mainkan Star Idol. Kalian hanyalah sekumpulan target yang bergerak. Sebagian besar seniman. Hou terkejut oleh amarah yang tiba-tiba dan menggelegar ini. Namun segera, rasa jijik diam-diam tumbuh di hati sebagian orang. Ini hanya merekam sebuah acara TV. Mengapa begitu mudah tertipu? Apakah MA benar-benar menganggap dirinya orang penting? Tu Kein bahkan mengambil langkah kecil ke depan. Dia mengangkat tangannya untuk melapor kepada instruktur. Chen Xianming mengerutkan kening dan berkata kami minta ganti asrama. Suara Dukian terdengar jelas dan beresonansi. Tanpa rasa takut sedikit pun. Kondisi asrama benar-benar mengerikan. 10 orang berdesakan di sebuah ruangan kecil, bahkan tanpa kamar mandi pribadi. Dia melihat sekeliling, seolah mencari dukungan. Kami di sini untuk merasakan kehidupan militer. Menyebarkan energi positif. Aku tidak datang ke sini untuk menderita. Hanya di lingkungan yang nyaman. Hanya dengan cara itulah kita dapat mempertahankan kondisi terbaik kita. Selesaikan sesi pelatihan berikutnya. Bukankah begitu? Kata-katanya bahkan belum selesai terucap ketika serangkaian suara langsung terdengar dari belakang. Ya, Yanzi benar. An Shizhu juga ikut berteriak. Kondisinya masih terlalu primitif. Kulit saya alergi. Kami tidak akan berlatih kecuali kami pindah asrama. Mendengar kata, tidak akan berlatih, mata Chen Xianming menyipit. Aura berbahaya terpancar dari dirinya. Tepat ketika dia hendak meledak lagi. Sebuah suara tenang terdengar. Kamu bilang kamu tidak akan berlatih kecuali kamu pindah asrama. Semua orang melihat ke arah sumber suara. Hanya terlihat dirimu, entah sejak kapan, sudah berdiri di tangga depan gedung. Melihatmu, Dukian justru merasa lebih percaya diri. Menurut pendapatnya, seorang pemimpin berpangkat tinggi seperti Anda pasti lebih memperhatikan pengaruh. Lebih mudah beradaptasi. Lalu dia membusungkan dadanya dan menjawab dengan lantang. Benar sekali. Kami yakin tuntutan kami masuk akal. Dan tepat ketika kita semua berpikir begitu, kerumunan di belakangnya kembali meneriakan, hardcore. Tampaknya mayoritas orang dapat menjadi kenyataan. Tatapanmu. Dengan tenang menyapu wajah-wajah yang marah itu. Saya mengerti. Saya telah menyetujui permintaan Anda. Dukian dan yang lainnya terkejut dengan persetujuan tersebut. Sesederhana itu. Segera setelah itu, senyum puas terpancar di wajah mereka. Mereka saling bertukar pandangan kemenangan. Lihat kan, sudah kuduga akan seperti ini. Di hadapan popularitas, trafik, aturan apapun harus mengalah padaku. Apa yang akan kamu katakan selanjutnya? Hal ini membuat mereka semakin berpikir bahwa kemenangan ada di tangan mereka. Sekarang semua orang yang merasa kondisi akomodasi tidak dapat ditolerir. Orang-orang yang tidak bersedia melanjutkan pelatihan. Anda bisa langsung kembali dan beristirahat. Kemudian Anda memberikan perintah kepada Chen Xianming. Mohon agar semua orang ini kembali ke asrama mereka untuk beristirahat. Anda menekankan kata, asrama. Chen Xianming tentu tahu apa yang ingin Anda lakukan. Kegembiraan terpancar di matanya. Menjamin penyelesaian tugas. Dukian dan sekelompok orang yang tidak puas. Saya kira mereka benar-benar diminta untuk kembali dan beristirahat. Bahkan seseorang bisa membayangkan. Saya bisa menginap di Hotel Bintang 5 besok. Selebriti wanita naik ke lantai atas. Beberapa selebriti pria juga tidak tahan dengan hal itu. Mereka semua menuju ke asrama. Kamu juga tidak peduli pada mereka. Awalnya tim ini beranggotakan hampir 100 orang. Sebagian besar dari itu langsung dibersihkan. Hanya tersisa sekitar 30 seniman. Berdiri sendirian di ladang yang kosong. Kolom komentar juga benar-benar kacau. Apakah berkompromi semudah itu? Ini tampaknya merupakan permainan modal. Kecewa di lantai atas.
Kakak perempuanku mengajukan permintaan yang masuk akal. Oke? Jangan memberi label pada orang secara sembarangan. Tampaknya para instruktur juga tidak berdaya menghadapi para selebriti yang suka membuat ulah ini. Tuan kecil, Anda hanya ingin berjuang untuk lingkungan yang lebih baik. Apa yang salah dengan itu? Di tengah kebisingan, tidak ada yang memperhatikan sudut-sudut mulutmu. Senyum penuh makna perlahan muncul di wajahnya. Senyum itu, dengan mata seorang pemburu yang melihat mangsanya. Ketenangan saat melangkah masuk ke dalam jebakan. Namun Shen Youwei melihat senyuman ini. Tiba-tiba ia merasakan gelombang rasa geli. Orang ini mau mulai memerintah lagi. Sungguh. Detik berikutnya, raunganmu menggema di seluruh alun-alun. Saat ini, pandanganmu tertuju pada kerumunan yang tersisa. Apakah kamu juga ingin naik ke atas dan beristirahat? Guru Yi melangkah maju. Berdiri tegak. Laporkan kepada instruktur. Kami akan mematuhi semua kesepakatan. Anda memuji guru bidang pertunjukan tersebut. Tahukah Anda bahwa dia pernah bertugas di militer saat masih muda? Sepertinya saat ini. Rasa disiplin yang tertanam dalam diri saya benar-benar terbangun. Di tengah keramaian, Sirakus menggaruk kepalanya. Instruktur tersebut, yang memiliki pembawaan yang agak sederhana dan jujur, berbicara. Pakaian kami dipenuhi lumpur dan keringat. Bisakah kita mengubahnya dulu? Anda bisa melihat Chen Xianming. Antar mereka ke gudang untuk mengambil seragam latihan mereka. Mulai sekarang, seragam latihan adalah satu-satunya pakaianmu. Mendengar kata-kata, seragam latihan. Para seniman hadir. Mata para selebriti pria langsung berbinar. Itu adalah cita-cita seorang pria. Siapa yang tidak bermimpi untuk mengabdi di militer? Chen Xianming. Li berbalik dan melambaikan tangan kepada kerumunan, dan mereka semua mengikutinya. Ayo cepat. 30 lebih orang. Mereka segera membentuk beberapa barisan yang berkelok-kelok. Dia mengikuti Chen Xianming dan berlari kecil menuju gudang. Shen Youwei berbaur di tengah kerumunan. Berusaha belajar dari instruktur di depan. Luruskan punggungmu. Lengan ayun. Namun, postur larinya agak canggung. Saya hampir terkilir pergelangan kaki beberapa kali. Dia tidak berani mengeluh karena lelah. Aku hanya mengertakkan gigi dan berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti kecepatan kelompok tersebut. Berdiri diam. Namun mataku terus mengikuti orang yang berada di kelompok itu. Sosok mungil berlari kencang. Melihat penolakannya yang keras kepala untuk tertinggal. Tatapanmu melembut tanpa disadari. Mata yang dalam itu menyimpan secercah cahaya bintang yang hancur. Sentuhan lembut. Saya sudah menikah dengannya selama 5 tahun. Tidak ada pernikahan. Tidak ada jamuan makan. Dia bahkan tidak memberitahu siapapun. Waktu yang Anda habiskan di militer selama 5 tahun ini. Jauh lebih lama daripada waktu yang dihabiskan di sisinya. Kamu berhutang padanya sebuah pernikahan yang megah. Dia berhutang gelar yang diakui kepada semua orang. Rasa bersalah yang mendalam tiba-tiba muncul di hatimu. Setelah acara variety show ini berakhir, Anda telah membuat keputusan. Saat semuanya berakhir, kita harus memberinya pernikahan termegah yang pernah ada. Pikiran itu hanya terlintas sesaat di benakku. Saat kamu melihat ke atas lagi, kelembutan yang sesaat itu, mereka menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh sikap dingin seorang pemburu. Para netizen yang melihat adegan ini langsung heboh. Astaga, apakah kamu melihat sorot mata instruktur Ye barusan? Bahkan melalui layar, aku merasakan merinding. Aku melihatnya. Semuanya normal tadi. Detik berikutnya, tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Pria ini jelas pernah berada di medan perang. Jika tidak, mustahil untuk memiliki aura seperti ini. Kau berbalik dan berbicara kepada Li Erniu yang berada di sampingmu. Carikan aku beberapa rantai besi yang kokoh. Li Erniu sama sekali tidak ragu-ragu. Dia segera berbalik dan pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Meskipun dia tidak memahami maksud kepala instruktur tersebut. Namun, tugas seorang prajurit adalah untuk patuh. Setelah semua artis yang tersisa berganti pakaian dan keluar, Anda mengangkat walkie-talkie. Suaranya sedingin es. Chen Xianming ingin menyediakan tempat bagi rekan-rekannya yang beristirahat di lantai atas. Untuk memiliki lingkungan istirahat yang tidak terganggu. Suaramu terhenti sejenak. Dia mengatakannya kata demi kata. Matikan pintu masuk utama ke lantai asrama mereka. Kunci dari luar. Siap. Suara Chen Xianming menyiratkan kegembiraan yang tidak bisa ditahan. Haha, pintunya terkunci. Pembatasan pergerakan secara fisik adalah langkah yang brilian. Biarlah mereka berseru ke langit dan bumi dengan sia-sia. Meminta bantuan adalah sia-sia. Itu saja. Saya kira rantai itu untuk hal lain sama sekali. Oh, ternyata hanya untuk mengunci pintu. Saya tidak masuk ke asrama di lantai atas. John Yetu dan sekelompok selebriti manja. Aku mendengar suara rantai mengunci pintu di lantai bawah. Mereka sama sekali tidak takut. Sebaliknya, mereka malah menjadi semakin sombong. Apa kau dengar aku? Mereka mengunci semua pintu agar kita tidak bisa melarikan diri. Seorang selebriti wanita berkata sambil tersenyum. Saya rasa mereka takut kita akan menimbulkan masalah. Pengambilan gambar program yang terpengaruh.
Du Qian sedang berbaring di tempat tidur. Nada suaranya penuh keintiman, tunggu saja. Dalam waktu kurang dari setengah hari, tim produksi harus memohon kepada kami agar kami mau pergi. Tepat saat itu, pendingin udara sentral di ruangan itu berbunyi. Itu mulai beroperasi. Hembusan angin keluar dari lubang ventilasi. Mereka bahkan menyalakan pendingin ruangan. Mereka cukup pintar untuk mengetahui apa yang baik bagi mereka. Senyum puas terpancar di wajah semua orang. Mereka semua menemukan posisi yang nyaman, siap untuk tidur nyenyak malam ini. Namun, beberapa menit kemudian, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suhu di dalam ruangan justru tampak naik, bukan turun. Apakah AC-nya rusak? Seseorang berjalan mendekat ke lubang ventilasi dan mengulurkan tangan untuk merabanya. Sialan, yang ditiupkan ini angin panas. Dengan seruannya, semua orang menyadari keseriusan masalah tersebut. Suhu di dalam ruangan terus meningkat. Dengan cepat, kapal itu berubah seperti kapal uap. Panasnya begitu menyengat hingga terasa mencekik. Keringat di tubuh mereka. Tetesan besar mulai berjatuhan. Rambut menempel di wajah, terlihat berantakan. Du Qian berteriak, mandi keringat, buka pintunya. Panas sekali, aku rasanya mau meledak saat membuka pintu. Kita perlu keluar. Sekelompok seniman di lantai bawah mendengar keributan itu. Ekspresi wajahnya berubah dari kebingungan menjadi terkejut. Mereka tidak bodoh. Pendingin ruangan di lantai atas tiba-tiba menyala. Pintu di lantai bawah dikunci dengan rantai. Lalu naik ke atas. Jeritan, seperti seseorang yang direbus hidup-hidup, terdengar dari udara. Tiga hal saling berhubungan. Sebuah kebenaran yang mengerikan. Hal itu terlintas di benak semua orang. Setelah hening sejenak, obrolan disiaran langsung. Itu meledak sepenuhnya. Sekarang saya mengerti, AC mengeluarkan udara panas. Ini adalah pemanasan fisik. Sauna paksa. Ya Tuhan, itu terlalu kejam. Saya pikir mengunci pintu adalah batasnya. Saya tidak pernah menyangka akan ada operasi seperti ini. Ini seperti membunuh seseorang dengan menghancurkan semangatnya. Instruktur Ye adalah Grandmaster taktik. Di bawah, Chen Shanming berjalan ke depan barisan tanpa ekspresi, mengabaikan teriakan dari lantai atas. Semua orang beristirahat di tempat selama 10 menit. Saat itu, suaramu terdengar. Mintalah juru masak untuk menyiapkan sup kacang hijau dingin. Sediakan air untuk rekan-rekan yang disiplin di lantai bawah. Beberapa menit kemudian, seorang juru masak mengenakan seragam koki putih. Dia datang sambil mendorong gerobak kecil dari baja tahan karat. Semuanya, lihat aku. Saya melihat Anda, tidak ada yang berani maju lebih dulu. Dia juga seorang selebriti pria yang berani. Dengan ragu-ragu, dia berjalan mendekat dan mengambil sebuah mangkuk. Dia dengan ragu-ragu menyesapnya. Matanya tiba-tiba berbinar di detik berikutnya. Dia menelan seluruh isi mangkuk itu sekaligus. Dia meminum sup kacang hijau. Dia mengeluarkan desahan yang sangat puas. Aku akhirnya hidup. Suara itu bagaikan trompet yang memanggil untuk menyerang. Semua orang bergegas maju seperti orang gila. Si rakus itu akhirnya berhasil mengambil semangkuk. Cairan dingin itu melegakan tenggorokannya yang terbakar. Langsung menghilangkan semua panas. Dia tak kuasa untuk tidak berseru, militer sebenarnya cukup bagus. Orang-orang di sekitar mengangguk setuju. Benar-benar lupa teror yang mereka rasakan beberapa jam lalu. Hahaha, lihat betapa rendahnya standar si rakus itu. Dia disuap dengan semangkuk sup kacang hijau. Lantai atas dalam kesulitan besar, lantai bawah damai sejahtera. Kontrasnya terlalu mencolok. Saya menyatakan, ini bukan lagi sekadar acara hiburan bertema militer biasa. Ini adalah A Song of Ice and Fire. Pada saat yang sama, di asrama lantai atas, suhu telah naik ke tingkat yang menyesakan. Udara terasa sangat panas. Terasa membakar saat terhirup ke dalam paru-paru. Beberapa selebriti wanita benar-benar kelelahan. Ia tergeletak di tanah, terlalu lemah bahkan untuk berteriak. Saat ini, mata Messi merah padam. Seperti binatang buas yang terperangkap. Dia meraung. Dia menendang pintu yang kokoh itu dengan keras. Sebuah ledakan besar, dung. Pintu tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, memegangi kakinya sendiri. Rasa sakit itu membuatnya melompat dengan satu kaki. Dia terus mengumpat. Seorang selebriti wanita. Menunjuk ke ventilasi pendingin udara sentral di langit-langit. Suara itu lemah namun dipenuhi kegilaan saat ia membongkarnya. Kita hancurkan saja. Tepat ketika Mo Siwang hendak mengambil kursi dan membantingnya ke AC. Pengeras suara di sudut ruangan tiba-tiba berbunyi. Suara Chen Shanming terdengar tanpa emosi sama sekali. Suara itu bergema dengan jelas di ruangan tersebut. Pengingat ramah untuk semua orang. Semua fasilitas di asrama. Semua itu adalah milik publik militer. Menghancurkan peralatan militer secara sembarangan. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Pria putus asa yang memegang kursi itu langsung membeku. Semua orang berdiri di sana dengan kata-kata, penahanan, dan denda terasa seperti dua ember air es. Semua yang dikirimkan. Mereka langsung mereda dari amarah mereka. Mereka adalah figur publik. Selebriti lah yang meninggalkan catatan kriminal semacam ini.
Sekalipun hanya berupa penahanan administratif. Ini juga menandai berakhirnya karir aktingnya secara total. Tidak ada yang berani mengambil risiko ini. Patah. Tidak ada harapan, kursi di tangannya jatuh ke tanah. Du Qian terjatuh ke tanah. Tak mau menyerah, dia berteriak melalui pengeras suara. Ini adalah penahanan ilegal. Ini adalah pelecehan, saya akan menuntut Anda. Bisa? Suara Chen Shanming terdengar tenang dari pengeras suara. Sekarang kita bisa membuka pintu dan membiarkanmu keluar. Semua orang diam-diam merasa senang. Secercah harapan terpancar di mata mereka. Kemudian semua orang melakukan lari lintas alam sejauh 8 km dengan perlengkapan lengkap. Lakukan segera. Suara Chen Shanming tetap tenang. Secercah harapan itu padam dalam sekejap. Seluruh ruangan diselimuti keheningan yang mencekam. Yang tersisa hanyalah suara desisan AC sentral yang meniupkan udara panas. Seolah-olah mereka diejek tanpa ampun karena kenaifan mereka. Tidak ada harapan untuk menahan kakiku yang merah dan bengkak. Dia menatap tajam ke arah ventilasi pendingin udara. Namun mereka tidak berani melakukan langkah lebih lanjut. Du Qian sepenuhnya menyerah dalam perlawanan. Dia meringkuk di sudut dekat pintu. Mata cekung. Hanya terdengar suara napas yang samar dan terputus-putus. Kebanggaan mereka. Rasa superioritas mereka. Pada saat itu, semuanya hancur berkeping-keping akibat panas yang menyengat. Saat ini Anda sedang bersandar di kursi, beristirahat dengan mata tertutup. Terdengar berbagai umpatan keluar dari headphone. Kamu bahkan tidak membuka matamu. Kerutan di dahinya hampir tak terlihat. Berisik. Chen Shanming, yang berdiri di belakangmu, segera menjawab. Angkat teleponnya. Suara itu dingin dan tanpa kehangatan. Ernio membuat suhu di lantai atas naik 2 derajat. Tak lama kemudian, suara dengung dari ventilasi pendingin udara di asrama mulai terdengar. Tidak hanya tidak hancur berantakan. Anginnya justru semakin kencang. Gelombang udara yang bahkan lebih panas dari sebelumnya. Melonjak keluar. Mereka yang terus menatap lubang ventilasi dan mengumpat tidak punya harapan. Dia menjadi sangat kuat. Bukan hanya dia. Semua orang di ruangan itu menjadi histeris. Mengapa suhu masih terus meningkat? Siksaan yang tak terduga seperti ini. Lebih merusak tekad seseorang daripada sekadar hukuman fisik. Waktu berlalu detik demi detik. Jam 11. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi di asrama lantai atas. Hanya udara panas dari pendingin ruangan yang tersisa. Masih tanpa lelah melayani Li Erniu. Berjaga-jaga di tangga. Dia terkadang akan berlama-lama di dekat pintu. Namun, tidak terdengar suara apapun. Dia merasa gelisah. Komandan Kompi mengambil walkie-talkie. Tidak ada suara sama sekali di lantai atas. Jika ini terus berlanjut, saya benar-benar khawatir seseorang akan meninggal. Chen Shanming mengheningkan cipta sejenak. Sepertinya berada di asrama. Segera, suara dinginmu terdengar lagi. Buka pintunya. Lalu suara dingin Chen Shanming. Suara itu bergema di asrama tempat orang-orang sedang menghafal. Mereka semua. Anda punya waktu 1 menit. Segera bertemu di lantai bawah. Mereka yang terlambat akan menanggung akibatnya. Bintang-bintang yang awalnya seperti genangan lumpur. Saat aku mendengar kata, pertemuan. Rasanya seperti saya disuntik dengan stimulan. Naluri untuk bertahan hidup mengalahkan semua rasa malu. Mereka merangkak bangun dari tanah menggunakan tangan dan kaki. Berlari terhuyung-huyung ke arah pintu. Mereka bergegas dan merangkak keluar. Dalam waktu kurang dari 40 detik. Semua orang muncul di lapangan bawah dengan pakaian berantakan. Chen Shanming berdiri di depan mereka. Tatapannya menyapu wajah-wajah acak-acakan semua orang. Siapa yang masih membangkang perintah? Keheningan yang mencekam. Tidak seorang pun berani berbicara. Tak seorang pun berani menatap matanya. Dalam keheningan. Aku tidak tahu siapa yang menggunakan suara serak itu, yang gemetar karena menangis. Dia bergumam mengeluh pelan, semua ini karena tidak ada harapan. Mengapa kamu harus menentang instruktur kepala? Kalimat ini bertindak sebagai pemicu. Keluhan mulai menyebar di antara kerumunan. Dan Johnny untuk. Seandainya bukan karena kalian yang memimpin. Bagaimana mungkin kita menderita seperti ini? Sekutu yang hanya bertempur berdampingan. Benda itu langsung hancur berkeping-keping di bawah tekanan absolut. Mereka mulai saling menyerang dengan brutal. Anda memberi perintah kepada instruktur di sebelah Anda. Bawa orang itu kembali. Mudah dirapikan, dirapikan, dirapikan. Keempat kata ini memberi para selebriti secercah harapan. Saya kira mereka akan pergi mandi dan bersiap-siap. Hanya seringai para instruktur itu saja. Mereka semua tersenyum penuh arti. Anda melirik arloji Anda? Makan malam disajikan tepat pukul 12. Perintah Anda baru saja dikeluarkan. Seorang instruktur muda yang tinggi dan tegap. Mereka sudah sampai di bagian depan antrean. Dia adalah Dia Cheng Wang. Dia juga akan menjadi ketua kelas yang bertanggung jawab atas kelas mereka mulai sekarang. Tatapan Hi Cheng Wang menyapu kerumunan orang. Suara-suara terdengar jelas dan lantang, dan setiap kelas memiliki tujuan yang jelas. Bangunan asrama tidak bisa dipindahkan. Perintah tersebut harus dikeluarkan tanpa ragu-ragu. Selebriti yang baru saja keluar dari neraka. Menyeret kakinya yang berat.
Gerakan itu dimulai lagi. Di tangga, puluhan tali koper kanvas berwarna hijau militer ditumpuk di sana. Pada setiap tas, semuanya dicat dengan nama yang sama menggunakan cat putih. Cahaya sintetis diarahkan ke tumpukan tali koper. Terus berikan instruksi. Temukan tas yang bertuliskan namamu. Segera kembali ke asrama masing-masing. Di dalam tas. Ini berlaku untuk 2 minggu ke depan. Semua barang pribadi yang dibutuhkan. Anda punya waktu 20 menit untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian. 20 menit kemudian, semua orang berganti tempat duduk dan berkumpul di lantai bawah untuk memulai. Atas perintah, para selebriti yang beberapa saat lalu tak bernyawa. Seolah-olah tombol percepatan telah ditekan. Mereka segera bergegas menuju tumpukan tas koper dengan tergesa-gesa dan kacau. Talet-talet itu langsung penuh sesak dengan orang-orang. Wastafelnya berupa bak semen yang panjang. Di atasnya terpasang deretan keran air model lama dengan jarak yang sama. Masalah sebenarnya terjadi di kamar mandi. Hanya 10 bilik yang harus melayani hampir 80 artis pria di lantai atas dan lantai bawah. Saat semua orang berdesak-desakan dan mendorong. Saat berdebat tentang siapa yang duluan dan siapa yang terakhir. Fu Yanjie membawa perlengkapan mandinya. Dia berjalan langsung ke pintu bilik pertama. Orang-orang yang awalnya saling berhadapan. Saat aku bertemu pandang dengannya, BI tua tanpa sadar menyingkir. Sang guru menyaksikan adegan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia menyalakan keran air, mencuci wajahnya perlahan dan dengan sengaja. Dia berkata kepada Hutua di sebelahnya, dulu di zaman kami, tidak ada partisi. Ini hanyalah sebuah pemandian umum besar. Puluhan pria telanjang. Deretan keran saling bergesekan satu sama lain. Itulah yang disebut seru. Nada suaranya mengandung sedikit nostalgia, seolah-olah dia pernah berada di sana sebelumnya. Berbeda dengan suasana tegang di kubu selebriti pria. Situasinya jauh lebih harmonis di kalangan selebriti wanita. 10 bilik sudah lebih dari cukup untuk 20 orang. 20 menit berlalu dalam sekejap mata. Saat semua orang berganti pakaian dengan seragam latihan baru mereka. Berdiri di depan cermin asrama. Semua orang yang baru saja berganti pakaian latihan terkejut. Mereka selalu saling menggoda dengan menyebutkan bahwa mereka adalah tentara. Profesi ini. Namun ketika tubuh ini. Seragam militer yang melambangkan kehormatan. Saat kamu benar-benar memakainya. Rasa kesakralan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul secara spontan. Temperamen mereka yang pada awalnya malas dan dekaden. Semua warna hijau militer ini telah hilang sepenuhnya. Astaga, suamiku terlihat sangat tampan dengan seragam militernya. Bisakah para penggemar tak berakal di depan saya ini pergi saja? Suara cekikikan apa itu? Sebelumnya aku tidak mengerti bagaimana dia seolah-olah mencari kematian. Sejujurnya, beberapa orang tidak terlihat seperti pangeran meskipun mereka mengenakan jubah naga. Mereka semua memancarkan aura feminin. Sama sekali tidak memiliki maskulinitas. Topik seragam militer dalam siaran langsung. Rentetan komentar tersebut telah memicu perdebatan baru. Jam 12. Semua orang tiba tepat waktu di ruang terbuka di lantai bawah. Hi Chengwang melakukan penangkapan bolak-balik di depan tim. Mengamati setiap orang. Bagus, kali ini tidak ada yang terlambat. Selanjutnya, kami pergi ke kafetaria untuk makan siang. Mendengar kata makan, mata semua orang berbinar. Mereka belum minum setetes air pun sejak pagi. Setelah mengalami siksaan seperti itu lagi. Aku sangat lapar sampai perutku hampir menempel di punggungku. Namun, kata-kata Hi Chengwang selanjutnya. Namun hal itu membuat hati mereka kembali sedih. Namun, masih ada satu hal lagi sebelum itu. Dia berhenti di tempatnya. Sekilas melihat bangunan asrama, terlihat orang-orang sedang melipat selimut. Makan malam akan disajikan setelah proses melipat selesai. Sebagian besar selebriti terkejut ketika melihat selimut itu dilipat. Seketika itu, aku menghela napas lega. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini hanya melipat selimut. Bahkan anak berusia 3 tahun pun bisa. Hanya ada satu guru dan guru Wu di antara kerumunan itu. Saat aku mendengar, lipat selimut. Mereka saling bertukar pandang, seolah-olah dengan persetujuan tanpa kata. Keduanya memiliki tatapan serius di mata mereka. Yang lain tidak tahu. Mereka yang benar-benar bertugas di militer. Namun dengan jelas. Namun, 3 kata, melipat selimut, masih asing bagi para rekrutan baru. Ini adalah mimpi buruk yang tak berkesudahan. Kelompok itu kemudian berbalik dan berjalan menuju gedung asrama. Langkah sebagian besar orang masih cukup ringan. Bahkan dengan sedikit rasa lega karena selamat dari bencana. Ini hanya melipat selimut, kan? Di asrama. Instruktur Hi Chengwang sudah menunggu di sana. Tangannya berada di belakang punggungnya. Tatapan dinginnya menyapu semua orang. Perhatikan tata kelola rumah tangga Anda. Sikat gigi handuk. Apakah cangkir dan sepatu diletakkan searah? Tanpa sadar, semua orang menatap tempat tidur mereka. Benar saja, barang-barang itu tersusun berantakan. Sangat tidak teratur. Semua barang harus menghadap ke arah yang sama. Kepala sikat gigi semuanya menghadap ke kiri. Bagian bukaan handuk menghadap keluar. Hi Chengwang mengeluarkan serangkaian instruksi.
Semua orang buru-buru mulai membereskan. Tapi saya malah semakin bingung. Apakah ini benar-benar perlu? Sekarang, dengarkan suaraku, suara Hi Cheng Wang, yang kembali bergema. Dia berjalan menuju ranjang kosong. Di sana ada selimut berwarna hijau militer. Dia tiba-tiba mendorong selimut itu ke depannya. Selimut itu terbentang di udara. Itu akan datang, itu akan datang. Aktivitas klasik melipat selimut akan segera hadir. Apa yang begitu menarik tentang ini? Aku juga bisa melipatnya. Pria di lantai atas itu naif. Bukan cara militer melipat selimut. Ini tidak sama dengan ibumu menyuruhmu melipat selimut. Hi Cheng Guang mengabaikan tatapan orang banyak. Gerakannya luwes dan anggun. Sangat cepat hingga membuat takjub. Kekacauan itu hanya berlangsung selama sekitar selusin detik. Sebuah persegi. Selimut yang bentuknya seperti tahu hijau. Ini dilipat seperti ini. Seluruh asrama itu benar-benar sunyi. Semua selebriti menatap dengan mata terbelalak. Seolah-olah aku telah menyaksikan sesuatu yang sulit dipercaya. Ini adalah selimut. Perutku sakit, jadi aku menggosok mataku. Aku tidak percaya. Ini berbeda dari apa yang dia bayangkan tentang melipat selimut. Ini adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Wow, apakah ini sihir? Inilah efek yang benar-benar dapat dicapai dengan melipat selimut. Inilah balok tahu legendaris. Sepupu saya, yang pernah di militer, membual tentang hal itu kepada saya. Tetapi saya tidak mempercayainya. Hari ini aku percaya. Tapi aku hanya ingin bertanya. Apa gunanya melipatnya seperti ini? Tidak bisa makan. Anda harus membongkarnya untuk bisa tidur. Bukankah ini hanya mempersulit orang lain? Segera. Beberapa veteran menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di bagian komentar. Melipat selimut tidak selalu berarti melipat selimut. Ini adalah disiplin dan ketaatan. Artinya, Anda harus meletakkannya secara terpisah. Kata, terlarang, harus terukir di dalam tulang-tulangku. Benar sekali, ketika semua detail Anda telah distandarisasi. Hanya dengan cara itulah Anda dapat mencapai kepatuhan mutlak di medan perang. Ini adalah sejenis sihir spiritual. Jadi begitu. Tiba-tiba semuanya jadi masuk akal. Aku terlalu dangkal. Jika tidak, Anda akan mengerti mengapa beberapa hal kecil